Baik Bu, nah sebelumnya kan kita sudah membahas nih kemampuan berbahasa yang diharapkan bisa dilakukan anak usia 66 bulan, yaitu mengikuti instruksi mengenai posisi dan juga instruksi mengenai pemahaman anak akan warna. Apakah masih ada kemampuan bicara dan bahasa lainnya yang harus dikuasai anak usia ini? Kita akan bahas satu kemampuan lagi ya. Pada usia 66 bulan ini, anak diharapkan sudah bisa memahami sebuah konsep yang lebih sulit nih, yaitu konsep analogi berlawanan. Untuk itu, kita bisa mengujinya dengan memberikan beberapa pernyataan yang harus dilengkapi oleh anak. Nanti pertanyaannya seperti apa akan saya tampilkan. Sebelumnya, saya ingin ingatkan, ketika menguji kemampuan anak, jangan berikan bantuan dalam bentuk apapun ya. Jika anak tidak dengar, pertanyaan boleh diulang. Kemudian, jika anak salah dalam menjawab, langsung saja lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tidak perlu diberikan pembetulan. Sekarang saya putarkan video cara mengujinya ya, supaya papa mama punya bayangan bagaimana cara menguji kemampuan ini secara mandiri di rumah. Kakak, ayo kita main lawan kata. Ayo. Kalau kereta panjang, mobil Pendek. kalau gajah besar, tikus. Pendek. Kecil. Nah, kalau lawan katanya siang, Malam. panas. Dingin. Nah, pinter. Kemampuan melengkapi kalimat seperti inilah yang diharapkan bisa dilakukan anak usia 66 bulan. Jawaban yang benar adalah tikus kecil, es dingin, dan ayah seorang pria. Jika anak dapat menjawab ketiga pertanyaan dengan benar, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan bicara dan bahasanya sudah berkembang dengan baik sesuai dengan usia perkembangannya. Tapi sepertinya ini bukan hanya kemampuan bicara saja ya yang diperlukan. Betul. Selain melihat kemampuan bicara, sebenarnya pengujian ini juga dapat digunakan untuk melihat kemampuan kognitif atau berpikir anak. Dengan aktivitas ini, orang dewasa bisa melihat tingkat pemahaman anak terhadap sebuah konsep dasar bahasa. Biasanya, pada usia ini anak sudah mulai mengerti konsep peruangan, ukuran, bentuk, warna, dan ciri dari sesuatu hal. Di usia ini, anak pun sudah dapat menggolongkan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Dengan mengerti konsep-konsep dasar seperti ini, maka diharapkan anak sudah bisa memiliki pemahaman bahwa sebuah kategori bisa memiliki ciri atau sifat yang sama dan juga bisa saling berlawanan. Misalnya, kuda dan tikus adalah sama-sama hewan, tetapi ukurannya saling bertolak belakang, di mana kuda memiliki badan yang besar dan tikus badannya kecil. Api dan es adalah sebuah elemen yang suhunya saling bertolak belakang, di mana api sifatnya panas sedangkan es sifatnya dingin. Papa dan mama adalah orang tua atau manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, di mana mama adalah wanita dan papa adalah pria. Pemahaman-pemahaman inilah yang sudah harus berkembang dan dimiliki anak usia 66 bulan. Bila anak tampak masih kesulitan menjawab ketiga pertanyaan seperti video tadi, maka bisa jadi pemahamannya akan konsep-konsep dasar bahasa belum berkembang sesuai usianya. Dan anak masih kesulitan menangkap serta memahami hubungan yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wah, ternyata dari pertanyaan seperti ini bisa melihat banyak aspek ya. Betul, oleh karena itu ada baiknya jika anak sudah berusia 66 bulan belum bisa melengkapi pernyataan dengan benar, silakan konsultasikan hal ini dengan dokter atau ahli perkembangan terkait ya. Lalu apa nih Bu, upaya yang bisa dilakukan supaya anak bisa mengembangkan pemahaman akan konsep ini? Sebenarnya pemahaman akan konsep-konsep seperti ini bisa dikembangkan melalui pengalamannya terhadap percakapan sehari-hari, melihat atau menyaksikan sesuatu atau merasakannya sendiri sensasi dari memegang benda. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya kita akan bahas berikut ini ya.